Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan semangat ya, masih tetap sehat dan semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai fungi, namun kita masih akan membahas hanya ciri-ciri fungi ya. Dan bagi kalian adik-adik kelas 7 bisa juga mengikuti materi ini ya, karena ada juga bagian dari materi kalian yang mempelajari tentang fungi kan. Nah, langsung saja kita lihat di sini apa aja ciri-ciri fungi. Nah, yang pertama, fungi ini sudah merupakan organisme yang eukariotik ya adik-adik. Eukariotik itu adalah organisme yang sudah memiliki inti sejati ya, atau dia sudah memiliki membran inti. Oke, sudah memiliki. Nah, selain jamur atau fungi, eukariotik lainnya yang paling sederhana itu protista ya, masih ingat materi sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi. Ciri berikutnya adalah fungi ini memiliki dinding sel ya adik-adik. Namun berbeda dengan plantae atau tumbuhan, yang paling utama penyusun dinding selnya adalah kitin. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini, nah ini adalah kitin ya. Nah, dinding sel pada fungi berada di mana? Ternyata kalau kita lihat di sini ada miselium, ada hifa. Nah, di hifa di sini kita bisa lihat bagian dinding selnya ada di sini nih ya. Nah, inilah dia sih kitin. Nah, hifa ini satu benang-benang halus yang menyusun fungi nih, struktur fungi. Satu aja. Kalau kumpulan hifa baru nanti membentuk miselium ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, pada awalnya plantae ini jamur tergolong plantae ya adik-adik ya, si fungi ini. Sementara ciri lainnya selain dia memiliki dinding sel juga tidak bergerak. Nah, ciri-ciri ini yang menyebabkan pada awalnya si fungi tergolong plantae. Ternyata kan tadi kita tahu bahwa dinding sel tumbuhan dengan dinding sel fungi berbeda. Kalau dinding sel plantae itu lebih banyak tersusun dari selulosa ya. Sementara kalau fungi tadi dari zat kitin. Oke, kita lihat ciri berikutnya. Nah, ini dia. Struktur tubuh dari fungi tersusun dari benang-benang halus ya. Nah, benang-benang halus itu tadi yang disebut dengan hifa. Dan nanti hifa yang banyak ini, yang putih-putih, kumpulan hifa akan membentuk miselium. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini fungi secara keseluruhan. Di sini miselium, hifa yang banyak. Nah, satu benangnya yang disebut dengan hifa. Nah, kalau kita ambil seperti ini, hifa, atau ini gambarnya, kalian bisa melihat bagian yang mana. Atau seperti ini kalau gambar asli, kalau kita lihat pengamatan makroskopisnya ya. Nah, sebenarnya apa sih fungsi hifa? Kita lihat dulu. Nah, hifa itu berfungsi untuk membantu menyerap zat makanan ya adik-adik, karena kita tahu fungi itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia akan mengambil dari inang atau nanti dia bersimbiosis. Nah, untuk mengambil zat makanan itu, untuk dapat menyerap, itu dilakukan oleh hifa, tapi hifa vegetatif. Karena hifa juga akan berperan untuk membantu reproduksi adik-adik. Jadi yang disebut dengan hifa generatif karena nanti hifa juga akan menghasilkan spora. Kita tahu reproduksi fungi juga melalui spora ya, dia menghasilkan spora. Nah, kita lihat hifa. Hifa juga ada yang bersekat adik-adik ini dan ada yang tidak bersekat. Yang bersekat disebut hifa bersepta ini, sementara yang tidak bersekat disebut asepta. Nah, di mana dari keberadaan inti, umumnya hifa yang tidak bersekat itu intinya banyak, oke, dan disebut dengan hifa senositik ya, ini banyak inti. Sementara yang bersekat intinya ada yang satu, ada yang dua, dan tidak lebih sedikit ya daripada si yang bersepta. Oke, asepta lebih banyak intinya daripada yang ini yang bersekat daripada yang bersepta.
Kita lihat selanjutnya ciri fungi. Nah, ini dia. Fungi ini kalau kita lihat di sini seperti ada akar ya, seperti ada batang, tapi sebenarnya bukan merupakan akar batang daun sejati karena dia bisa dianggap belum dapat dibedakan antara akar batang dan daun ya. Namun dia punya struktur yang nanti bisa berperan sebagai akar. Karena nanti di sini ada hifa untuk menyerap ya, menyerap zat makanan atau ini menghubungkan fungi yang satu dengan fungi yang lainnya. Nah, ciri yang berikutnya, fungi ini ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler adik-adik ya. Yang bersel satu atau uniseluler, contohnya ini pada gambar. Ini jamur yang akan membentuk Saccharomyces ya, membentuk tape atau nanti ragi kalau kalian makan donat. Nah, jamurnya itu, funginya itu adalah bersifat uniseluler, bersel satu. Nah, yang bersel satu pastilah ukurannya sangat kecil ya adik-adik, mikroskopis. Nah, sementara yang multiseluler yang terdiri dari banyak sel, ada juga sih yang makroskopis, ada juga yang mikroskopis dan banyak juga yang makroskopis. Nah, ini contohnya yang ada pada kayu, kita bisa melihat ini jamur multiseluler, ini jamur kuping juga multiseluler atau jamur merang bersel banyak dan ukurannya besar ya. Tidak perlu mikroskop, kita bisa melihat sendiri. Kita tahu bahwa ini adalah jamur makroskopis. Kalau ini mukor, jamur mikroskopis, tapi dia juga sudah multiseluler ya kalau mukor. Ini yang pada kotoran ternak, pada makanan basi. Nah, ini terdapat mukor. Oke, kita lihat ciri berikutnya dari fungi. Bahwa fungi ini tidak memiliki klorofil. Sehingga dia tapi memiliki pigmen. Buktinya apa? Ini ada seperti warna merah, kemudian di sini nanti dari sporanya sih ya. Ada yang nanti berwarna seperti hijau, biru. Nah, ini karena dia punya pigmen. Nah, sekarang kita lihat akibat dari fungi yang tidak berklorofil, dia akan mendapatkan makanan secara heterotrof ya adik-adik cara hidupnya. Nah, dengan cara parasit, saprofit, atau bersimbiosis mutualisme. Kita lihat lebih dalam, kalau parasit berarti dia hanya bisa hidup kalau ada inang ya adik-adik, kita lihat di sini. Nah, parasit karena dia mendapatkan inang yang sesuai, nah ada parasit obligat, parasit sejati. Kalau dia tidak memiliki inang, fungi ini akan mati. Nah, di sini contohnya jamur yang menginfeksi paru-paru dari penderita AIDS. Oke. Nah, pneumonia carinii. Ini nama funginya. Contoh funginya. Oke, dia merupakan parasit sejati ya, adik-adik obligat ya. Nah, ada juga fungi yang bersifat parasit fakultatif. Mengapa fakultatif? Kalau dia tidak menemukan inang yang sesuai, nggak ketemu nih inang untuk dia hidup, dia bisa tetap hidup secara saprofit. Saprofit itu apa? Oke, kita lihat. Saprofit itu menguraikan makanan ya. Jadi, dia menguraikan sisa-sisa bahan organik makhluk hidup yang masih bersifat kompleks menjadi lebih sederhana. Jadi, kalau di sini ada sisa-sisa kayu, sisa-sisa tumbuhan, daun, dan sebagainya, itu kan masih kompleks. Nah, nanti karena dia memiliki enzim hidrolase, bahan organik ini bisa menjadi lebih sederhana. Mengapa harus sederhana? Karena hanya bisa diserap kalau bentuknya sudah lebih sederhana ya adik-adik ya, sehingga bisa diserap oleh hifa. Nah, proses yang seperti ini disebut dengan pencernaan ekstraseluler. Mengapa? Karena substrat yang merupakan tadi organik kompleks ini akan diuraikan di luar tubuh. Jadi kejadiannya di luar tubuh si fungi. Kemudian setelah menjadi bahan yang lebih sederhana baru bisa diserap oleh tubuh. Tadi yang menyerap adalah hifa, sehingga si fungi bisa hidup.
Nah, sekarang kita lihat cara mendapatkan makanan yang secara simbiosis mutualisme. Di sini contohnya pada lichenes atau lichen, di mana jamur nanti akan bersimbiosis mutualisme dengan alga. Jamurnya bisa yang dari divisi Ascomycota atau Basidiomycota, sementara alga yang berupa cyanobacter atau chlorophyta ya. Nah, di sana nanti si fungi akan menyerap makanan dari organisme lain, tetapi fungi akan menghasilkan zat tertentu, oke, yang nanti akan berguna bagi si alga kalau dia bersimbiosis mutualisme dengan alga. Jadi bagi organisme simbionnya ya, makanya disebut dengan mutualisme. Oh ya, nanti lichenes atau lumut kerak ini sangat penting bagi lingkungan ya, di mana nanti organisme perintis, sebentar, kita tulis. Ini adalah lichen itu kalau bahasa Indonesianya sih lichen, lumut kerak, tapi bukan lumut ya ini sebenarnya. Tapi simbiosis tadi mutualisme antara jamur dengan alga. Nah, ini bisa berperan sebagai organisme perintis. Nah, mengapa perintis? Karena dengan adanya organisme ini tanah bisa berada ya. Jadi lingkungan yang sebelumnya tidak ada makhluk hidup, nah dengan adanya si lumut kerak akan menjadi bisa tumbuh, organisme lain bisa datang ya. Jadi sebagai perintis. Nah, sekarang kita lihat ciri berikutnya. Reproduksi dari fungi bisa terjadi secara seksual dan aseksual. Seksual tentu saja dengan melalui dia menghasilkan spora, nanti sporanya akan melebur dari masing-masing induknya. Kan kita ingat tadi pada hifa, misalnya seperti ini hifa, di sini ada inti. Nah, inti ini nanti akan melebur kalau pada hifa. Nah, secara seksual juga ada spora, karena spora seksual, nanti sporangiospora, conidiospora, ini secara aseksual. Kemudian bisa melalui tunas, bisa melalui fragmentasi, di mana hifa akan terputus, kemudian tumbuh menjadi individu baru. Oke adik-adik, tapi perlu kalian ingat bahwa reproduksi secara seksual sebenarnya lebih jarang dilakukan, atau dilakukan dalam keadaan darurat. Mengapa darurat? Karena lingkungan mengalami perubahan. Jadi secara umum, fungi akan bereproduksi sebenarnya secara aseksual ya, dengan sporanya tadi atau conidiasporanya. Nah, yang lainnya bahwa ciri fungi hanya dapat hidup di tempat yang lembab ya adik-adik. Bahkan di tubuh kita, kalau kita tidak menjaga kebersihan tubuh kita, jarang mandi dan sebagainya, sementara sering berkeringat, nah itu bisa menjadi tempat yang baik buat si fungi untuk hidup. Oke, ciri-ciri fungi hanya sampai di sini. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, masih punya pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Salam.